kita semua. Semoga kita semua sehat selalu ya, dan jangan lupa bersyukur. Sebelum kami memaparkan ke materi kami akan memperkenalkan diri kami dan posisi kami masing-masing. Locked on the sidewalk skyline. Giants and the catwalk step over. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan memaparkan materi tentang perkembangan emosional pada anak usia dini dan usia sekolah dasar. Sebelum menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan emosional pada anak usia dini. Perkembangan emosional pada anak usia dini adalah proses perkembangan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya pada orang tua, teman sebaya, serta orang dewasa, serta proses perkembangan pada jiwa anak dalam memberikan respon terhadap lingkungannya yang sesuai dengan aturan sosial yang diperoleh melalui mendengar, mengamati, meniru, dan dapat distimulasi melalui penguatan. Menurut Harlock 1993, perkembangan emosional terjadi sangat kuat pada anak usia 2,3 dan 3,5 sampai 6,5 tahun. Yang pertama, reaksi emosional anak sangat kuat. Anak akan merespon peristiwa dengan kadar emosi yang sama. Semakin bertambah usia, anak semakin mampu untuk mengontrol emosinya. Yang kedua, reaksi emosi muncul setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya dan dengan waktu yang diinginkannya pula. Yang ketiga, emosi mudah berubah dan memperlihatkan reaksi spontanitas atau kondisi asli, dan anak sangat terbuka dengan pengalaman-pengalaman hatinya. Yang keempat, reaksi emosi bersifat individual dan memicu emosi yang sama, namun reaksi ditimbulkan berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh faktor pemicu emosi. Yang kelima, keadaan emosi anak dikendalikan dengan gejala tingkah laku yang ditampilkan, dan anak sulit mengungkapkan emosi serta verbal, dan emosi mudah dikendali melalui tingkah laku yang ditunjukkan. Yang keenam, empati. Menempatkan diri pada kondisi kesedihan orang tersebut. Yang ketujuh, berbagi. Memberikan miliknya kepada teman atau orang dewasa sebagai bentuk kepedulian. Yang kedelapan, perilaku akrab. Hubungan erat dan personal. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosional pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan emosional pada anak usia sekolah dasar secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pada usia 5-6 tahun, anak mulai mempelajari kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang berlaku. Anak mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Anak mulai mampu menjaga rahasia. Ini adalah keterampilan yang menuntut kemampuan untuk menyembunyikan informasi-informasi. Yang kedua, pada usia 7-8 tahun. Perkembangan emosi anak pada masa ini, yang pertama, anak telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Yang kedua, anak dapat memverbalisasikan konflik emosi yang dialaminya.
Yang ketiga, semakin bertambah usia anak, anak semakin menyadari perasaan diri dan orang lain. Yang ketiga, pada usia 9 sampai 10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat merespon terhadap stres emosional yang terjadi pada orang lain. Dapat mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Anak belajar apa yang membuatnya sedih, marah, atau takut, sehingga ia belajar beradaptasi sehingga emosi tersebut dapat dikontrol. Yang keempat, pada usia 11 sampai 12 tahun, pengertian anak tentang baik dan buruk, tentang norma-norma, aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat di usia kanak-kanak awal. Anak mulai memahami bahwa penilaian baik buruk atau aturan-aturan dapat diubah tergantung dari keadaan atau situasi munculnya perilaku tersebut. Nuansa emosi anak makin beragam. Penjelasan berikutnya tentang ciri khas emosi pada anak. Yang pertama, emosi yang kuat. Anak kecil bereaksi dengan intensitas yang sama, baik secara situasi, yang remeh, maupun yang serius. Anak pra-remaja bahkan bereaksi dengan emosi yang kuat terhadap hal-hal yang tampaknya bagi orang dewasa merupakan hal sepele. Yang kedua, emosi seringkali tampak. Anak-anak seringkali memperhatikan emosi yang meningkat dan mereka menjumpai bahwa ledakan emosional seringkali mengakibatkan hukuman sehingga mereka belajar untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang membangkitkan emosi. Yang ketiga, emosi bersifat sementara. Peralihan yang tepat, yang cepat pada anak-anak kecil dari tertawa kemudian menangis, atau dari marah ke tersenyum, atau cemburu ke rasa kasih sayang. Yang keempat, reaksi mencerminkan individualitas. Semua bayi yang baru lahir mempunyai pola reaksi yang sama, secara bertahap dengan adanya pengaruh faktor belajar dengan lingkungan. Perilaku yang menyertai berbagai macam emosi semakin diindividualitaskan. Seorang anak akan berlari dari ruangan jika mereka ketakutan, sedangkan anak lainnya mungkin akan menangis dan anak lainnya lagi mungkin akan bersembunyi di balik kursi atau balik punggung seseorang. Yang kelima, emosi berubah kekuatan. Dengan meningkatnya usia anak, pada usia tertentu, emosi yang sangat kuat berkurang kekuatannya, sedangkan emosi lainnya yang tadinya lemah berubah menjadi kuat. Variasi ini sebagian disebabkan oleh perubahan, dengan sebagian oleh perkembangan intelektual, dan sebagian lagi oleh perubahan minat dan nilai. Yang keenam, emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku. Anak-anak mungkin tidak memperhatikan reaksi emosional mereka secara langsung, tetapi mereka memperhatikannya secara tidak langsung. Melalui kegelisahan, melamun, menangis, kesukaran berbicara, dan tingkah yang gugup seperti menggigit kuku dan mengisap jempol. Berikut saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional pada anak. A. Keadaan anak. Keadaan individu pada anak, misalnya cacat tubuh atau kekurangan pada diri anak, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional, bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Misalnya, rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungannya. B. Faktor belajar. Pengalaman belajar anak akan menentukan reaksi potensial mana yang mereka gunakan untuk marah,
Pengalaman belajar yang menunjukkan perkembangan emosional anak antara lain: 1. Belajar dengan coba-coba. 2. Belajar dengan cara meniru. 3. Belajar dengan mempersamakan diri. 4. Belajar melalui pengondisian. 5. Belajar dengan cara bimbingan atau pengawasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pola emosi pada anak menurut Jiangsu 2008. A. Rasa takut. Takut yaitu perasaan yang terancam oleh suatu objek yang membahayakan. Rasa takut sesuatu melalui tahapan. 1. Mula-mula tidak takut karena anak belum sanggup melihat kemungkinan yang terdapat pada objek. 2. Timbulnya rasa takut setelah mengenal bahaya. 3. Rasa takut yang hilang kembali setelah mengetahui cara-cara menghindari bahaya. B. Rasa malu. Rasa malu merupakan bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal dan sering berbincang. C. Rasa canggung. Seperti halnya rasa malu, rasa canggung adalah reaksi takut terhadap manusia yang bukan ada objek atau situasi. Rasa canggung berbeda dengan rasa malu dalam hal bahwa canggungan tidak disebabkan hanya orang tidak dikenal atau orang yang sudah dikenal yang memakai padahal tidak seperti biasanya, tetapi lebih disebabkan oleh keraguan-keraguan dalam orang lain terhadap ada perilaku atau diri seseorang. Oleh karena itu, rasa canggung merupakan keadaan khawatir yang menyangkut kesadaran diri. D. Rasa khawatir. Rasa khawatir biasanya diselesaikan sebagai kayak ketakutan atau kegelisahan tanpa alasan. Tidak seperti ketakutan yang nyata, rasa khawatir tidak langsung ditimbulkan oleh rasa pasangan dalam lingkungan, tetapi merupakan produk pikiran anak itu sendiri. Rasa khawatir timbul karena membahayakan situasi. Pemaparan materi dari kami semoga bermanfaat ya.